Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya pada siang hari ini? Oke, baik ya. Saya sangat senang sekali kalian masih dalam keadaan sehat, lalu masih semangat pada siang walaupun siang hari ini cukup panas ya. Nah baik anak-anak, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan aksi bergizi remaja di SMA. Penting nggak sih buat kalian untuk mengetahui nilai gizi pada makanan yang kalian makan? Penting. Kenapa sih? Coba boleh bisa jelaskan, siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa coba? Salah satunya. Apa? Kenapa sih? Iya betul sekali ya, supaya nilai gizi kita tercukupi. Karena kita ini intinya ya anak-anak ada di dalam masa pertumbuhan yang paling penting, khususnya remaja nih. Kalau misalkan anak-anak SMA seumur kalian ini biasanya batasnya itu di usia 18, jadi masih bisa bertambah tinggi ya biasanya seperti itu. Kalau untuk laki-laki biasanya ada di usia sekitar 20-an. Nah jadi penting banget nih. Jadi visi kalian itu nanti di masa muda ataupun dewasa itu ditentukan pada saat kalian remaja ini. Makanya penting untuk kalian itu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Oke. Nah, kenapa sih penting untuk kalian mengetahui nilai-nilai gizi? Nah, lalu porsi-porsi makanan apa saja yang harus kalian konsumsi agar kondisi tubuh kalian bisa berimbang baik dalam gizinya ataupun pertumbuhannya. Nah, saya akan share slide-nya ya. Nah, ini salah satu yang pola makan sehat untuk kalian ya selaku remaja nih. Yang pertama nih, kalian harus makan 3 atau 4 kali porsi karbohidrat. Biasanya mungkin nasi, apakah roti ya atau enggak gandum kayak gitu. Ada yang enggak makan nasi enggak? Makan nasi semuanya ya, berarti itu penting. Nah, kalau misalkan kalian 3 atau 4 kali berarti standar, kalau 5 berarti over, kalau 2 berarti masih kurang. Nah lalu selain diisi dengan karbohidrat itu kalian harus isi makan dengan sayur-sayuran. Jadi jangan sampai gak makan sayur ya, karena sayur itu mengandung zat besi ya, sama seperti buah-buahan nih, seperti ini nih. Nah kalau buah-buahannya boleh 2 atau enggak 3 kali, mungkinnya di bawah sayur dan karbohidrat. Nah kalau proteinnya sama juga seperti buah-buahan. Nah menurut kalian yang utama itu makan buah dulu atau makan yang berat dulu? Yang bagus yang mana? Kenapa rasanya makan buah dulu? Kalau misalkan gini ya, jadi menurut penelitian itu kalau misalkan kita makan buahnya di akhir setelah makan karbohidrat, maka nanti akan memunculkan asam lambung ya. Jadi kalau misalkan kita makan buah dulu buah itu sebagai pelumas intinya untuk makanan-makanan yang berat. Jadi memperlancar makanan-makanan yang berat untuk dicerna di dalam tubuh ya. Paham nggak? Nah, untuk mengetahui gizi-gizi yang baik, lalu pola makan yang sehat itu gimana sih? Nah, jadi pola makan yang sehat itu dimulai dari sarapan, bukan harapan ya, tapi harapan juga bagus. Tapi sarapan yang utama ini. Kenapa sarapan itu penting? Karena sarapan itu adalah intinya saat kita mengawali suatu aktivitas butuh yang namanya diisi yang namanya sebuah gizi. Kalau enggak mah nanti kamu tidak bertenaga. Yang ada kalau misalkan suka ngantuk nggak kalian? Suka lepas nggak di siang-siang? Nah, berarti kalian kalau misalkan dalam posisi itu tidak makan sesuai gizi yang berimbang, akhirnya kalian bisa lemas, kalian bisa ngantuk, dan akhirnya penyebabnya bisa menyebabkan kurang darah. Nah, saya akan bahas dulu nih komposisinya kayak apa. Nah, sepertiga makanan pokok ya, ini karbohidratnya, 1/6 lauk pauk, 1/3 sayur, dan 1/6 buah. Jadi yang namanya karbohidrat, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan itu harus ada, jangan sampai nggak ada ya. Nah kalau misalkan makanan-makanan kayak bakso mah itu mah sekunder ya, itu mah setelah kamu makan yang penting ini ya. Jadi makan yang seperti ini itu wajib untuk kamu dalam satu hari itu sekitar 3 atau 4 kali ya. Nah oke nih, tuh kalau sarapan itu makanannya bubur ayam, roti, terus aren ya. Nah terus ada lagi nih, apa lagi? Oh iya. Nah ini nih, ini penyebab kalau misalkan kalian nanti tidak
melakukan sarapan. Yang ada anemia. Anemia itu apa? Kekurangan darah. Kenapa? Karena kekurangan adanya zat hemoglobin ya. Nah, penyebab anemia ya yang tadi kurangnya zat besi. Nah, apa saja sih kandungan zat besi teh? Kandungan zat besi itu terdiri dari sayur ya sama lauk pauk. Nah, kalau ini hati ayam, ini telur, terus daging sapi, ini kacang kedelai ya tuh. Terus ayam. Nah, ini kan mengandung zat besi. Makanya penting buat kalian makan buah dan sayur ya, makan buah. Kalau dagingnya itu hati ayam dan daging sapi serta telur juga. Nah, ini kalau akibat anemia itu nanti kamu sakit kepala, pusing, matanya kunang-kunang, ngantuk, capek, dan sulit konsentrasi. Nah, makanya kalau misalnya kalian malas belajar atau nggak masuk, kenapa? Ya itu dia, karena belum diisi dengan gizi yang seimbang ya. Oke, nah karena di dalam gizi yang seimbang itu harus ada oksigen. Kalau asupannya oksigennya kurang, kamu satu sesak napas. Lalu kalau oksigen itu kan harus terpacu ya di dalam tubuh supaya apa? Bisa mengalirkan darah supaya lancar kemana? Ke otak ya. Oke. Selanjutnya kalau misalkan kurang darah itu bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Yang ada kamu cepat demam, cepat sakit kayak gitu ya. Terus juga badannya lemas-lemas kayak tadi. Nah, untuk itu kalau misalkan bagi kalian yang memang kodratnya itu kekurangan darah atau enggak anemia, harus dibantu dengan suplemen yang namanya tablet tambah darah atau enggak TTD. Nah, ini caranya gimana? Caranya itu diminum setelah makan ya. Kalau misalkan kalian punya asam lambung berarti harus minum obat lambungnya dulu sebelum makan. Nah, lalu sebelum makan minum tablet asam lambung, setelah itu makan, setelah makan baru makan tablet tambah darahnya. Sampai sini sudah paham tentang bagaimana mengatur pola hidup sehat dan mengatur gizi makanan? Ya, oke. Kalau begitu kita akhiri saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke. Nah, jadi kalian ya penting tuh makan makanan yang bergizi itu. Bukan apa-apa. Kalian bisa pinter, bisa tenaga sehat, masih bisa diperbaiki karena kalian ada di masa dalam pertumbuhan ya. Makan, ayo Aisyah makan. Siapa lagi yang makan ya? Oh itu tuh Aisyah sama Andini ya. Sok siapa lagi? Ini makanannya bagus banget. Udah sarapan ya. Ayo hebat pada sarapan semangat. Gak biasa makan nasi ya Dina ya. Oke, Baruna makan soto. Oke, yang ini makan apa nih? Kita lihat coba pada makan nasi ini kayaknya nih. Wow, hebat banget. Luar biasa. Oke. Sip. Oke, mukbang ya. Oke, mantap. Mantap luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Eskul PMR dan juga OSIS ingin membagikan tablet tambah darah dan juga mensosialisasikan dalam video. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan manfaat dari tablet tambah darah ini. Manfaatnya itu adalah untuk mencegah anemia dan juga kekurangan sel darah merah yang bisa menyebabkan stunting atau kekurangan gizi. Nah, untuk aturan minumnya itu seminggu sekali, tapi jika sedang haid boleh tiap hari. Dan efek samping dari obat itu bisa pusing, mual atau bahkan sampai muntah. Jadi dianjurkannya diminum setelah makan dan juga sebelum tidur atau pada malam hari. Lalu jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia berisiko menyebabkan komplikasi yang serius, seperti kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan. Lalu juga ada masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia dan gagal jantung. Gangguan pada paru-paru seperti hipertensi pulmonal. Dan juga kami menghimbau untuk sekolahnya dapat mendokumentasikan teman-teman semuanya yang sedang mengkonsumsi atau boleh sekarang juga biar lebih. Tapi yang udah makan aja. Sampai tambah darah. Sip. Thank you so much. Ya siap. Oke, sudah minum tambah darah luar biasa.